Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video ini kita akan ngobrolin tentang satu budaya yang unik banget dari daerah Banyumas, yaitu budaya Panginyongan. Penasaran kenapa budaya ini penting? Beda dari budaya Jawa lainnya, dan kenapa kita harus ikut melestarikannya? Yuk simak sampai habis. Apa itu budaya Panginyongan? Kata Panginyongan berasal dari kata inyong yang artinya aku dalam bahasa Ngapak Banyumasan. Jadi budaya ini mencerminkan gaya hidup, cara bicara, dan nilai-nilai khas masyarakat Banyumas dan sekitarnya seperti Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Nah, apa sih yang bikin unik dari budaya Panginyongan? Yang bikin budaya Panginyongan beda adalah konsep cablaka. Ini artinya blak-blakan, jujur, atau apa adanya. Gak suka basa-basi, tapi tetap santun dan penuh rasa kekeluargaan. Mereka juga terkenal egaliter, gak terlalu peduli status sosial, semua orang diperlakukan sama. Oh iya, mereka juga humoris banget, banyak guyonan atau candaan khas yang dipakai untuk ngasih kritik sosial atau sekedar menghibur. Bahkan dalam pertunjukan seni tradisional pun guyonan ini sering dimunculkan. Nah, di budaya Panginyongan ini ada seni dan warisan budayanya. Panginyongan gak cuma soal cara bicara aja, tapi juga kaya akan kesenian tradisional seperti ebek. Contohnya yaitu tari kuda lumping yang ada di Banyumas. Yang kedua yaitu lengger calung, merupakan tari tradisional dengan menggunakan musik bambu. Yang ketiga, wayang kulit gagrag Banyumasan, wayang yang memiliki khas yang penuh humor. Yang keempat, lagu dan pantun tradisional. Dan yang terakhir, tentu aja batik Banyumasan yang motifnya keren dan punya filosofi yang mendalam. Tantangan budaya Panginyongan. Meskipun budaya Panginyongan punya kekayaan nilai dan seni yang luar biasa, nyatanya sekarang menghadapi tantangan besar. Yang pertama, modernisasi dan globalisasi. Hal ini bikin banyak anak muda merasa minder pakai logat Ngapak. Logat yang jujur dan apa adanya ini malah sering dianggap kasar, kampungan, atau nggak sopan. Padahal di balik gaya ngomong yang ceplas-ceplos itu ada nilai kejujuran dan keterbukaan yang kuat banget. Yang kedua, banyak orang luar yang salah paham tentang budaya ini. Mereka mengira gaya bicara orang Banyumas seperti sedang marah-marah, padahal itu cuma cara ngomong khas mereka yang lantang dan bersemangat. Yang ketiga, budaya arus utama seperti budaya Jawa Keraton yang halus dan sopan lebih sering dijadikan standar. Akibatnya, budaya Panginyongan yang blak-blakan jadi tersisih. Bahkan di lingkungan sekolah pun guru dan siswa sering enggan menggunakan dialek Ngapak karena takut dinilai kurang sopan. Dan yang terakhir, pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi juga bikin generasi muda lebih akrab dengan budaya luar dibandingkan dengan budaya lokal. Seni tradisional seperti lengger, ebek, dan wayang Banyumasan mulai kehilangan peminat jika tidak dikenalkan secara relevan. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara untuk menyelamatkan budaya Panginyongan. Berikut ini adalah solusi dan harapan untuk pelestarian budaya Panginyongan. Yang pertama, lewat pendidikan. Sekolah dan kampus bisa menjadi tempat yang bagus buat mengenalkan kembali budaya lokal. Misalnya dengan memasukkan muatan lokal seperti bahasa Ngapak atau seni tradisional dalam kurikulum. Yang kedua, media sosial dan komunitas digital. Komunitas seperti Koplak, kumpulan orang Purwokerto lucu dan kreatif,
udah mulai menggunakan YouTube, Instagram, dan TikTok buat menyebarkan komen berbahasa ngapak yang lucu, cerdas, dan inspiratif. Ini cara keren mereka buat bikin anak muda tertarik lagi dengan budayanya sendiri. Yang ketiga yaitu sanggar dan komunitas seni. Sanggar tari, kelompok teater, hingga komunitas wayang bisa jadi ruang belajar sekaligus pelestari budaya. Seni seperti tari Lengger Lanang sudah mulai digandrungi anak muda. Ini bukti bahwa budaya tradisional bisa tetap hidup asal dikemas dengan cara yang kreatif. Yang keempat, produk kreatif lokal. Batik Banyumasan bisa dikembangkan jadi produk fashion, oleh-oleh, atau karya seni yang punya daya tarik pasar. Promosinya bisa lewat event daerah, pameran, atau media digital. Yang kelima yaitu keluarga dan orang tua. Nilai-nilai budaya seharusnya diajarkan dari rumah. Anak-anak yang terbiasa mendengar bahasa ngapak dari kecil akan lebih mudah merasa bangga dan gak canggung menggunakannya saat dewasa. Teman-teman, budaya itu bukan sekedar cara untuk kita berbicara atau berpakaian. Budaya adalah jiwa dan identitas. Budaya Panginyongan mengajarkan kita untuk jujur, terbuka, setara, dan hidup sederhana. Di tengah dunia yang makin serba cepat dan penuh kepalsuan, nilai-nilai Cablaka justru menjadi oase yang menyegarkan. Kejujuran, apa adanya, gotong royong, dan rasa humor itu semua adalah kekayaan yang tidak dimiliki semua budaya. Makanya, yuk kita bangga jadi bagian dari budaya ini. Kalau kamu orang Banyumas atau suka dengan budaya ngapak, jangan ragu buat tampil percaya diri. Dan kalau kamu baru tahu budaya ini, yuk bantu kenalkan ke lebih banyak orang. Budaya yang tidak dilestarikan akan ditinggalkan, tapi budaya yang dirawat akan terus hidup dan memberikan warna. Sekian dari video kali ini tentang budaya Panginyongan. Semoga bisa membuka mata dan hati kita semua tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Jangan lupa like kalau kamu suka, komentar kalau kamu punya pengalaman atau cerita tentang budaya lokalmu, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkarya dan menyuarakan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bangga jadi diri sendiri dan tetap bangga jadi bagian dari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.